Nah, apakah bayi yang baru lahir itu harus segera dikasih sufor? Takut lapar, takut aus, takut dehidrasi? Jawabannya tidak perlu. Ingat ya dok, belum tentu semua ibu yang melahirkan bayinya bisa langsung mencintai bayinya, belum tentu. Waduh, nah ini berat nih. Di bajunya dia pun bisa rembes ya, gitu kan ya. Atau bapaknya lagi ngapain, tiba-tiba bapaknya apa ini? Ternyata aduh, mohon maaf ini ya, kok bikin pengen cepet pulang saya ini ya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast, dimana kita bakal ngobrol asik pastinya dengan narasumber yang keren dan terpercaya. Dan sekarang gua udah punya tamu nih ya, spesial ahli laktasi ya, ahli menyusui. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Dr. Halo Dika. Mbak Citra. Ya, apa kabar semuanya? Thank you for having me here. Boleh dong kenalan dulu nih sama para Sobat Sehat nih. Siapakah seorang Mbak Citra ini? Kenapa bisa dikatakan seorang ahli menyusui? Apa karena memang sudah sangat berpengalaman dalam menyusui apa gimana? Halo Sobat Sehat semuanya, perkenalkan saya dengan Citra Ayu Mustika, biasa disapa dengan Citra, mengelola akun Instagram @olevelove. Instagram yang memang membahas khusus tentang parenting, spesifiknya adalah tentang tips ASI dan juga seks tips untuk pasutri. Oh, termasuk juga seks tips? Dong, okay. karena menyusui juga. Menyusui. Oh, ya, sorry. Karena menyusui dan seks itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan tuh. Menyusui itu mempengaruhi aktivitas seks pasutri juga soalnya gitu. Oh, nah, ya benar juga jadi sih ya. Aku sendiri certified counselor laktasi dari Perinasia. Apa tuh Perinasia? Jadi Perinasia tuh intinya perkumpulan ahli perinatolog ya. Jadi ngambil sertifikasi yang standar WHO UNICEF 40 jam, terus ngambil manajemen laktasi. 40 jam berarti nggak tidur dong ya berarti? Nggak tidur Pak, itu dibagi dalam beberapa hari. Oh, dibagi, sampai ngantuk-ngantuk gitu belajarnya. Gitu. Nah terus juga ngambil manajemen laktasi lanjutan, plus aku juga berpengalaman sebagai seorang ibu yang pernah menyusui 2 orang anak sekaligus kiri kanan tuh. Oh, kembar. Tandem, enggak kembar tapi lahirnya deketan. Oh gitu, lahir deketan. Oke, nah sekarang kita mau ngobrol soal menyusui nih Mbak Citra. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara sekarang masa depan bangsa Indonesia, itu kan ditentukan dari seberapa cerdas, seberapa keren anak-anaknya tuh. Dan kalau anak-anaknya itu dia juga kurang asupan nutrisinya, termasuk ASI, maka kan juga akan berkurang juga kualitasnya. Nah, artinya kan yang namanya laktasi ini kan penting banget. Nah, Mbak Citra sebagai seorang tadi konselor menyusui ya atau laktasi, itu masalah-masalah apa sih yang sering banget ketemu? Ya, jadi jadi aku sampaikan dulu nih ya, Dokter Dika, seperti yang tadi Dokter Dika udah sampaikan bahwa menyusui itu betul adalah sesuatu hal yang sifatnya fundamental. Oke. Ya, fundamental kita harapkan bisa diterima oleh si bayi. Semua bayi di Indonesia itu bisa disusui, kita harapkan. Ya. Semua bayi ya, jadi semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, karena kecil banget kemungkinan seorang ibu tidak bisa menyusui bayinya. Kalaupun ada kondisi medis yang tadi kayak Dokter Dika tanyakan itu kan ya. Walaupun ibunya ada kondisi medis, tetap bisa kita support aktivitas menyusuinya. Ada berbagai cara yang bisa kita tawarkan ke si ibunya, intinya kayak gitu ya. Nah, kenapa aku sebut fundamental? 2 tahun pertama kehidupan anak, seorang anak itu lagi ada di fase trust versus mistrust. Wah, apa itu? Dia itu kan selama berada di kandungan ibunya, berada dalam kondisi yang hangat, tenang, nyaman, ya kan? Secure lah ya, secure. Secure banget. Terus juga dia setiap hari mendengar degupan jantung ibunya tuh sesuatu yang stabil dan menyenangkan untuk dia merasa close lah, hangat intinya tenang gitu. Deh pokoknya. Tiba-tiba dia ceprot. Terus keluar. Terlahir ke dunia ada dokter yang kayak gini modelnya. Terima kasih loh. Iya. Terus dingin, bising, penuh cahaya, pokoknya membuat dia bertanya-tanya. Gak nyaman. Ini teori dari Erik Erikson. Teori psikososial Erik Erikson. Oke, itu orang Sunda ya? Kan di Erik Erikson gitu mah kan kayak Cimahi, Tata Sutarta gitu kan. Itu kan berulang namanya. Nah, jadi dari mana seorang bayi itu memiliki rasa nyaman dan rasa aman? Dari mana dia peroleh hal tersebut? Intinya si bayi itu mendapatkan rasa tersebut dari dekapan ibunya melalui aktivitas menyusui. Oke. Ya, karena dengan dia menyusui, dia saking kan terpenuhi tuh kebutuhan
sakingnya dia, karena bayi yang baru lahir itu dia refleksnya adalah saking, mengenyot lah ya mengenyot sehingga bapak masih punya refleks itu kan masih. Nah refleksnya itu mengenyot sehingga dari aktivitas menyusui itu dia mendapatkan rasa aman dan nyaman, dekapan dari ibunya. Terus dok, ini yang menarik ya, sentuhan kulit ke kulit boleh diambil nggak di bawah? Boleh dong, boleh. Nah ini ada alat peraganya nih ya, sahabat sehat ya, keren banget. Dede ya. bayinya nggak pakai baju dan iya, belum mandi. masuk angin tuh. Nah, sentuhan dari kulit ke kulit bayi ke kulit ibunya itu menghasilkan merangsang hormon ya, hormon oksitosin yang membuat ibu dan bayinya bisa saling mencintai. Waduh, nah ini berat nih. Ini maksudnya gimana nih? Kalau yang nggak mencintai, apakah bayi yang tidak diharapkan? Ya kan kaget ya dok. Seorang ibu itu umumnya berpikir begitu dia melahirkan masalah dia selesai. Padahal begitu dia melahirkan masalah baru dimulai sebenarnya. Oke, karena harus menyusui, harus ngurus. Ada tanggung jawab yang sangat besar, yaitu sebuah kehidupan loh yang harus dia besarkan sampai entah itu kapan. Jadi bisa jadi seorang ibu itu karena masalah hormonal juga ya, baru lahiran dia mengalami baby blues. Nah itu. Nah, sehingga kalau itu tidak tertangani dalam waktu 2 minggu, dia bisa terjeblos ke postpartum depression. Makanya kita harapkan aktivitas menyusui, skin to skin itu bisa membuat ibu rileks, bisa membuat bayi rileks, bonding pun akhirnya bisa terbangun. ASI itu di beberapa ilmuwan disebutnya sebagai makhluk hidup, bukan sekedar cairan, bukan sekedar susu ibu doang. Kenapa disebut makhluk hidup? Apakah dia bisa bergerak mana-mana gitu? Jadi dok, kalau diteliti di bawah mikroskop, di sini kita membandingkan antara susu, katakanlah susu formula. Ini mohon maaf ya, aku sebagai edukator ASI harus ngomongin susu formula. Iya pasti. Kalau kita cek di bawah mikroskop nih antara susu formula dengan air susu ibu. Iya. Di ASI itu banyak sel yang bergerak, dia hidup. Karena dia mengandung bakteri baik, dia mengandung sel hidup. Oh iya benar. Yang benar-benar semua itu bermanfaat untuk si bayi. Sementara kalau susu selain ASI itu kalau dicek di bawah mikroskop gak ada kehidupan apapun. Sepi ya? Sepi. Ya sedih banget ya pokoknya kalau diceritain mah. Nah. Iya saya mau nangis dulu bentar boleh gak? Nah maka dari itu kita harapkan semua bayi-bayi di Indonesia itu bisa disusui. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara ibu dan keluarganya harus kita dukung. Ibu dan keluarga ya, jadi bukan ibu doang. Karena aku nggak mau di sini teman-teman beranggapan menyusui itu hanya tanggung jawab ibu saja. Tidak. Bahkan ada quotes-nya tuh dok, bahwasannya untuk menyusui seorang bayi dibutuhkan dukungan dari satu desa. Satu desa? Ada quotes-nya kayak gitu. Seperti apa dukungannya? Apakah memberikan spanduk gitu selamat menyusui gitu nggak ya? Jadi gini, ibu yang baru punya bayi ya, dia itu kan sebetulnya katakanlah udah punya ilmu menyusui, katakanlah dia udah punya ilmu menyusui. Oke, dia udah paham tekniknya, dia udah tahu teorinya. Tapi seringkali realitanya pada saat dia mencoba praktek untuk menyusui bayinya sendiri itu, dia bisa terdistraksi, bisa gagal itu karena apa? Bisikan asyaitonirrajim contoh ya. Iya. Walah, teteh kamu kecil gak ada asinya. Tuh ibu langsung down loh rasanya. Iya pastilah, dan itu mempengaruhi produksi ASI juga ya. Mempengaruhi psikis dia dong, karena menyusui itu kan proses yang kompleks ya. Dia harus rileks, dia harus nyaman, dia harus happy supaya semua hormon menyusui itu bisa lancar. Nah makanya maksud aku menyusui itu butuh dukungan dari semua pihak. Tujuannya adalah supaya ibu dan bayi itu bisa sama-sama sukses kita susui. Jadi kalau ada satu desa yang memang ada yang julid nih bibirnya gitu kan, suka ngomong sembarang gak ada remnya, mendingan kalau ada yang lagi menyusui dikeluarin gitu dari. Itu adalah tugas utama suami. Jika istri dan anaknya, ibu dan anaknya mengalami kendala dalam menyusui. Berarti artinya gini dong, berarti sebagai seorang suami pun juga bisa menjadikan filter gitu ya. Artinya lu gaul sama siapa nih? Kalau lu gaul sama orang yang julid aja omongan yang gak ada faedahnya gitu kan, mendingan lu gak usah gaul lagi sama dia dah gitu. Benar. Terus siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah di keluarga? Ayah kan? Sebagai sumber nutrisinya maksudnya. Nah, lalu apa nafkah bayi yang baru lahir? ASI. Nah, maka siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan nafkah ASI itu lancar diberikan? Bertanggung jawab. Iya, kenapa jadi emosi? Kenapa jadi saya yang disalahkan ya? Tapi gini, maksudnya kalau tadi sebelum kita ngomongin soal tugas bapak nih gitu ya, kebanyakan nih dari orang-orang yang datang ke Mbak Citra, apa sih kendala-kendala dalam menyusui yang paling banyak ditemukan? Kendala yang paling utama dan hampir pasti terjadi di ibu baru yang baru menyusui bayinya adalah persepsi ketidakcukupan ASI.
Kita sebutnya persepsi. Persepsi loh kita sebutnya. Jadi belum tentu, nggak cukup sebenarnya toh? Iya. Jadi kebanyakan ibu yang datang ke kita bilang ASIku gak ada. Atau kurang. ASInya kurang, Iya. ASInya hilang, ASInya kering katanya. Emang aku nggak bisa ASI, emang aku genetiknya nggak ada ASI. Itu semua fitnah ya. Waduh. Itu semua hoax, itu semua mitos. Artinya apa? Nggak ada dong ibu yang Jadi dok, seorang ibu yang hamil, jadi kita ada yang disebut dengan proses produksi ASI. Ada 3 fase ya. Kita sebutnya sebagai laktogenesis ya. Laktogenesis yang pertama, proses produksi ASI yang pertama nih, ini terjadi saat ibu hamil usia 4-5 bulan. Oke. ASInya udah ada di tete ibu pas ibu hamil, jadi tidak usah khawatir. Tapi ASInya belum bisa keluar karena hormon ASI itu ditekan oleh hormon Kehamilannya. Betul. Ya. Nah, lalu laktogenesis yang kedua nih, Bunda ya. Kapan ini terjadi? Ini terjadi saat ibu melahirkan bayinya, ceprot. Nah, plasenta lepas. Ya. Apa yang terjadi saat plasenta lepas? Hormon prolaktin tetap tinggi, hormon hamilnya turun Ya. sehingga ASI pelan-pelan tubuh ibu transisi dari hormon kehamilan ke hormon menyusui. Butuh waktu berapa lama masa transisi tersebut? 3 hari kira-kira. Makanya seringkali terjadi di ibu yang baru lahiran, hati-hati ya. Ini adalah jebakan Batman-nya di sini. ASI aku nggak keluar, telat keluar, baru keluar di hari ketiga. Ya itu emang wajar tadi ya. Karena tubuh ibu lagi transisi hormonnya. Ya. Makanya di 3 hari pertama pasca melahirkan ceprot itu nggak langsung keluar ASInya Bunda, so it's okay. Tapi aku kayaknya mau beli Sufor nih. Nah, karena Bayi takut aku anaknya kelaparan. kehausan ya. Nah, apakah bayi yang baru lahir itu harus segera dikasih Sufor? Takut lapar, takut aus, takut dehidrasi? Jawabannya tidak perlu. Karena bayi yang baru dilahirkan Ceprot. 3 hari Ya. pertama dia ceprot, dari ceprot sampai hari ketiga ke depan, dia itu punya cadangan makanan, cadangan lemak di tubuhnya yang disebut dengan brown adipose tissue. Ya kan? Jadi 3 hari ibu transisi tubuhnya, bayi punya cadangan makan, 3 hari cepret. Cocok, berarti emang udah didesain cocok. Emang udah sunatullahnya begitu. Sehingga kalau ibu mertuanya beribut-ribut beli Sufor, nggak usah, itu hoax gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi artinya gini, bahwa seorang ibu itu ngerasa bahwa ASInya nggak cukup, sebenarnya in most cases, dalam kebanyakan kasus, cuman perasaan ibunya doang. Yes. Atau ketakutan ibunya doang. Ibunya tidak tahu teknik menyusui, ibunya tidak punya ilmu. Nah sekarang gini, tadi kan bicara teknik. Nah artinya kalau misalnya tadi ilmu kan oke, paham nih bahwa 3 hari pertama pasca melahirkan ya wajar kalau belum banyak keluar misalnya gitu kan. Tapi kalaupun udah tahu oke, masuk hari 4, hari ke-5, hari ke-6, kok kayaknya juga masih belum puas bayinya. Itu yang salah di mana? Oke, jadi aku balik dulu ke teori atau rekomendasi WHO yang kita sebut dengan 7 kontak laktasi. Kita kesini dulu ya. Ya. Biar nyambung ke jawabannya dokter Dika. 7 waktu di mana ibu dan keluarga, bukan ibu saja ya, ibu dan keluarga harus datang mengunjungi dokter laktasi atau konselor laktasi. 7 waktu 7 ya. waktu. Kapan saja 7 waktu tersebut? Sebelum Isa. Bukan. 5 waktu. Bukan. Oh, Kan kita sorry. 7 waktu itu adalah yang pertama saat ibu hamil 7 bulan. Yang kedua saat ibu hamil 9 bulan. Yang ketiga IMD. Ya. Yang keempat 3 hari pasca melahirkan. Lalu 7 hari pasca melahirkan. 14 hari pasca melahirkan. Nifas hari ke-40. Dan plusnya adalah kapanpun ibu dan bayi membutuhkan dukungan atau informasi tentang menyusui. Apakah harus ngikutin 7 waktu gini? Enggak, kalau udah ada masalah langsung berangkat aja, nggak usah nunggu 7 waktu ini. Nah sekarang pertanyaan dokter Dika, di hari ke-4, di hari ke-5 ada masalah. Itulah makanya kenapa ibu dan keluarga diharapkan mengikuti rekomendasi 7 waktu tersebut. Oke. Pokoknya kalau misalnya ibu merasa ya bayinya ASInya tidak cukup mendapatkan ASI. Tahu dari mana? Apa parameternya? Itu dia. Ya, apa parameternya? Kalau seorang ibu harus ngukur berat badan bayi, gak bisa, dia stres. Dia akan stres. Jadi patokannya adalah tahu dari mana kita bahwa bayi kita tidak mendapatkan ASI yang cukup. Ada yang disebut dengan tanda samar, ada yang disebut dengan tanda pasti. Tanda samar tuh biasanya bayinya setelah disusui yang semula tangannya seperti ini, dia akan pelan-pelan relax. Terus bayinya tidurnya nyenyak, bukan yang tidur kalau ditaruh dia langsung nggak gitu. Jadi dia
tidurnya tuh kayak super iya. detail Oh, banget. suaranya kayak kambing gitu ya, gitu. Kayak gue kayak mabok asi banget deh. Oh, mabok asi. Mabok asi bayi, Jadi emang super karena kenyang. kekenyangan gitu ya. Tapi itu tanda samar yang agak sulit terlihat karena ada beberapa bayi yang dia itu pasca dilahirkan, terutama kalau dia lahirannya sesar lalu tidak IMD, dia akan tidur terus tuh. Jadi ibunya akan berpikir bayinya cukup asi, bahaya. Sehingga ibu harus ngelihat ada yang namanya tanda pasti. Apa yaitu di 6 hari pertama anak baru lahir, hari pertama paling enggak bayi pipisnya sehari sekali. Oke, itu dia. Nya warna hitam. Aku nggak akan sebut pup. Aja udah, yang to the point aja ya. Warnanya hitam, itu namanya mekonium ya. Terus yang kedua, di hari kedua pipisnya minimal 2 hari sekali. Nya mulai warna hijau. Di hari ketiga pipisnya 3 kali yang mengikuti jumlah hari. Pup nya mulai warna kuning keemasan. Ya. Di hari selanjutnya minimal 4 kali dan pupnya sehari sekali. Hari kelima 5 kali sehari 6. Nanti di atas usia 6 hari minimal pipisnya adalah 6 kali, pupnya sehari sekali warna kuning keemasan. Tapi gini Mbak Citra, kalau yang namanya pipis kan apalagi anak bayi kan pakai pampers. Ya. Nah kan nggak tahu gimana pipisnya, kapan pipisnya nggak bisa dihitung dong. Sebetulnya kita rekomendasikan untuk bayi yang baru dilahirkan itu nggak pakai diapers. Sebetulnya ya, supaya kita bisa ngecek pipisnya. Tapi ada beberapa ibu yang dia kecapean, kelelahan, sehingga ya udah nggak apa-apa dia pakai diapers. Patokannya dari pupnya. Oh gitu. Kan pupnya langsung kelihatan ya sehari sekali. Kalau dia nggak pup kita harus curiga. Tapi gini Mbak, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi kan bahwa banyak ibu yang ngerasa bahwa bayinya tuh nggak dapat ASI yang cukup karena rewel terus. Nah ini juga sebenarnya pengalaman juga nih ya, pengalaman dari aku pribadi. Kalau misalnya banyak cerita bahwa anakku nih baru sebentar udah nangis lagi. Nah ini mungkin juga buat sobat sehat ya. Ini insight dari yang aku pernah dapetin juga bahwa tidak selamanya bayi itu menangis karena lapar sebenarnya, ya kan? Kadang-kadang mungkin dia karena nggak enak, panas kali ruangannya, atau misalnya dia sedang gelisah memikirkan inflasi ekonomi misalnya. Berat ya? Oh nggak mungkin ya? Tahu nggak dok? Di pelatihan manajemen laktasi, konselor laktasi WHO UNICEF, bayi menangis itu bab 1 sendiri dia. Satu bab sendiri, tebel. Mempelajari tangisan bayi, coba. Itu bener gak sih katanya kalau anak bayi yang aku setuju. Gitu beda sama yang itu agak sulit. Itu kenapa jadi kayak anjing laut ya? Kayak suara anjing laut ya? Prinsipnya bayi menangis adalah cara dia untuk berkomunikasi dengan ibunya. Jadi kalau dengar bayi nangis tuh kadang kan circle ibu yang rese ya, yang bilang, mau nenen. Asinya kurang ya. Aduh, itu judgement seperti itu yang tidak ibu perlukan. Yang ibu perlukan tuh cuma satu, untuk dibangkitkan rasa percaya dirinya dan didukung untuk bisa menyusui. Udah Duk, susuin aja itu. Aduh, ASI kamu banyak, hebat kamu, keren memilih untuk menyusui. Ada masalah, yuk kita berangkat yuk ke dokter laktasi. Gitu aja selesai. Jadi disupport sebenarnya. Disupport aja sebetulnya. Nah, tapi gini, kalau misalnya tadi emang udah kadung gitu ya, udah terlanjur mengalami distress, mengalami stres, dan itu kan memang akhirnya bisa berpengaruh dengan produksi ASINya dong. Jadi lingkaran setan gitu kan. Udah beneran nih, akhirnya beneran jadi bermasalah, jadi nggak bisa nyusuin dengan baik. Datang nih ke Mbak Citra. Diapain sama Mbak Citra? Diapain gak tuh? Jadi yang udah pasti akan aku lakukan ya, mungkin tiap konselor laktasi punya stylenya masing-masing ya. Yang pasti aku akan menganalisa dulu kondisi si ibu. Aku akan ngobrol dulu berdua sama si ibu. Kita punya checker yang harus kita tanyakan ke si ibu untuk mengetahui kondisi internal ibu dan eksternal si ibu, supaya kita tahu supportnya, lingkungannya tuh seperti apa. Dari situ dulu. Abis itu kita harapkan ibu datang ke kita tuh jangan dia doang datang sendiri, bawa bayinya, bawa suaminya, suami juga dibawa bawa dong. orang serumah. Mertua dibawa juga nggak? Yang kita harapkan dia bawa orang serumah. Kalau dia tinggal Pak RT, bawa Pak RT ke rumah. Waduh. Gitu. Jadi intinya orang serumah harus datang ke ruang praktek. Intinya kayak gitu ya. Supaya apa? Sebetulnya ibu itu datang ke kita, dia itu berharap kita tuh ngomong ke keluarganya. Iya, udah biar bukan tahu ke nih, dia lagi biar loh. tahu nih, biar denger langsung nih gitu kan. Makanya udah kalau udah kayak gitu, kita udah tahu nih, oh dia tuh sebetulnya udah ngerti ASI, berarti problemnya di ibu mertuanya nih, atau di lakinya nih, bagaimana gitu. Jadi yang kita edukasi adalah kita kuatkan edukasinya itu di keluarganya gitu. Nah udah kalau udah kayak gitu, itu bisa di ruang konseling itu bisa 2 jam sendiri dok, karena kita tuh ngekuliahin basic ASI. Jadi bukan cuma harus enggak. Bener-bener dari basic banget. Setelah semuanya kita yakin udah paham ya semuanya, kita siap ya mendukung ibu. Terutama kita harus jelaskan perintah menyusui itu karena dari Tuhan. Dari situ dulu ya. Dari Tuhan, baru manfaatnya secara sains dan lain-lain. Semuanya sudah tergerak hatinya, baru kita support si ibunya. Nah baru kita habis itu praktekkan aktivitas menyusuinya. Nah itu tadi makanya kenapa gue nanya nih Mbak ya, karena kan
banyak banget nih alat-alatnya nih ya kayak tadi ini ada ini apa nih? Itu apa coba mangkok bubur apa gimana? Hah? Biar tambah besar kelihatannya. Oh, alah ini Ya, buat apa nih? Jadi kita itu di ruang praktek sebetulnya ada beberapa alat bantu menyusui yang kita tunjukkan ke si ibu kalau tergantung sama kondisi ibunya ya. Yang pasti aku sebagai konseling harus punya boneka ini, ibu menyusui bayinya sendiri. Oke. Kita ajarkan posisi menyusui dan pelekatan menyusui yang tepat seperti apa. Karena salah posisi pun juga bisa jadi penyebab. Mempengaruhi. Kebanyakan ibu yang baru lahiran ya, itu menyusui bayinya, posisi bayinya tuh badannya ke atas, kepala bayinya ke sini, miring Oh, ke ibunya. nengok dong. Jadi tengkleng ntar leher bayinya tuh namanya. Coba dokter kalau minum enak gini, Nggak enak dong, gini, nggak enak lehernya, kan? nggak rileks. Sama, bayi pun lebih suka kalau badannya berada dalam satu garis lurus seperti ini. Oke. Nih, seperti ini ya. Terus didekap, pokoknya dekapannya senyaman ibu aja seperti apa. Pastikan pelekatan mulutnya itu benar, ada rumusnya amubida ya. Jadi areola, menyusunya di areola, bukan di puting. Menyusu itu di areola. Jadi kalau di ibu melihat ke payudara ibu, gak ada ya nenek-neneknya. Kan ada puting, Ya. terus ada yang hitam besar, Coklat-coklatnya itu tahu ya. Dok ya, paham ya? Tahu banget saya mah. Banget, tahu kan dokter, banget. Kan dokter. Tahu Tahu makanya. ya. Nah, yang lingkaran hitam yang mengelilingi puting itu namanya areola. Areola. Bayi itu menyusunya di areola. Lalu mulutnya harus terbuka lebar, bibirnya juga terbuka lebar, dagunya menempel ke payudara ibu. Nah, itu insya Allah pelekatannya sudah tepat. Oke. Nah, kalau tidak tepat apa yang terjadi? Lecet putingnya, Dok. Oh, makanya jadi sakit dong ibunya. Itu sakitnya ke obun-obun. Oh, Ya, rasanya obun-obun itu bahasa Arab ya. Sampai ibu rasanya nggak mau nyusuin lagi. Kalau bayinya mangap aja ibunya langsung kayak Langsung, ketakutan. gitu ya. Nah, apa alat ini? Ini adalah alat yang serbaguna ya. Jadi dia itu untuk menampung ASI karena ibu yang baru lahiran biasanya di 3 bulan pertama kelahiran tuh ASInya muncar-muncar tuh. Belepetan kemana-mana. Belepetan, sampai di bajunya dia pun bisa Ngerembes, rembes ya, gitu kan benar. ya. Atau bapaknya lagi ngapain tiba-tiba bapaknya apa ini? Ternyata Aduh, mohon maaf ini ya, kok ya. bikin pengen cepet pulang saya ini ya. Ini benar. Tolong ntar jangan. Ini benar terjadi. Iya, oke. Jadi suami jangan jijik kalau tiba-tiba apa ini biasa aja Iya, cool. iya, Biar iya. istrinya tidak tersinggung. Padahal istri dari rumah gitu kan mau keluar. Sampai ke Cowok kantor ya. gitu. Ini dari mana nih datang ini? Nah, apa ini? Ini supaya suaminya nggak kena itu tadi. Jadi untuk menampung ditaruh di payudara ibu ya. Supaya kalau ASINya tiba-tiba rembes, ketampung ke sini lumayan bisa dikumpulin Bu. Oh ASINnya. gitu. Ini berarti bisa dipakai buat nuangin ke botol asinya. Betul. Karena kan ada Ini juga kan pakai. ini ada bolongannya. Oh iya, kan ada yang pakai juga tuh kayak buat apa sih tatakan gitu ya, buat Pakai nyerap. breastpad. Breast Ya, pad. kalau pakai yang nyerap tuh mubazir kataku kan bisa Iya. dikumpulin bisa 100 Oh, mili baru loh. lihat alatnya. Nah, ini juga enak nih. Ini pilih yang berbahan silikon supaya nggak sakit. Terus Nggak ini lecet. juga salah satu manfaatnya apa? Kalau puting ibu lecet, bergesekan dengan pakaian atau bergesekan dengan bra itu kan nyeri banget ya. Jadi ini sebagai shieldnya diselipin di BH di dalam ke puting ibu, terus baru pakai BH. Nah itu nggak akan ngilu kira-kira kayak gitu Oke. ya. Nah ini apa nih? Nah ini juga seru nih. Nah Ini ya, nih. ini alat ini sebetulnya breast massager. Itu buat ngangetin leher enak loh Dok itu Dok. Oh ini Cobain apa? aja. Bisa anget-anget atau bisa geter-geter? Anget dan geter-geter. Oh, bisa geter ya? Coba ya, betul. coba ya. Coba. Enggak gitu. Oh enggak. Gitu hancur dong neneknya. Itu lebay doang barusan. Ya, jadi ini breast massager ini tidak wajib punya, cuma kalau ibu punya ini akan sangat membantu. Misalnya payudara ibu mengalami sumbatan ASI. Kayak kalau produksi ASINya terlalu banyak atau bayinya itu posisi dan pelekatannya belum sempurna sehingga ASINya terus terproduksi nih. Sampai tete ibu rasanya tuh keras gerinjel-gerinjel. Nah, itu harus segera diperah. Kalau diperah pun nggak keluar, bisa dibantu dengan alat ini gitu. Dia menghangatkan. Jadi cara pakainya, Dok, Ya. cukup ditaruh di dada ibu di area yang diinginkan, silakan aja senyamannya ibu, dinyalain mode hangatnya dan mode getarnya. Untuk apa mode getarnya? Bantu massage clock dotnya itu, bantu Yang massage mampet. yang mampetnya itu supaya ibaratnya terpecah gitu ya sehingga aliran ASINya bisa kembali lancar kira-kira kayak gitu. Ini sangat random ya bahasannya mungkin buat Tapi beberapa teknis sekali sebenarnya. Oke, tapi oke. itu perlu untuk diketahui. Iya, juga. iya. Nah, tapi gini Mbak Citra, tadi kan selain juga ada yang asinya dikit ngerasa nggak cukup deh gitu si ibunya. Tapi kan juga ada yang banyak banget sampai ngeluber kemana-mana Oh, iya. gitu kan. Nah, itu mesti diapain tuh Bang, betul begitu?
Kalau yang luber sampai yang parah gitu, emang ada kondisi yang kita sebut sebagai hyperlaktasi ya dok ya, hyperlaktasi. Jadi kondisi di mana emang produksi ASI ibu itu melebihi yang dibutuhkan oleh si bayinya. Biasanya ciri-cirinya apa? ASI ibu tuh lebernya tuh parah banget sampai ngebasahin kasur, terus gampang banget keras segala macam. Tapi ibu jangan vonis diri ibu sendiri ya, yang boleh vonis itu cuma dokter aja, dokter laktasi aja. Apa yang harus ibu lakukan kalau ibu merasa ibu mengalami yang namanya hyperlaktasi atau gangguan menyusui apapun, udah pasti nomor satu yang harus ibu lakukan adalah konsultasi ke dokter laktasi, karena nanti pasti akan dibantu tahapan-tahapan, prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan menyusui tersebut gitu. Oke, kapan mesti ke dokter laktasi, kapan mesti ke konselor laktasi yang bukan dokter? Jadi kalau pada screening tahapan pertama sebetulnya mau kemanapun nggak masalah ya, tergantung ibu yang punya budget ya maunya kemana intinya kayak gitu. Tapi kalau ibu merasa nggak ada masalah medis, nggak perlu obat-obatan, ibu bisa konsultasinya ke konselor laktasi aja. Tapi kalau ternyata ada obat-obatan kimiawi yang harus ibu konsumsi, itu yang boleh meresepkan hanyalah dokter laktasi gitu. Kan tadi juga sempat kita bahas bahwa ada orang yang ASINya banyak banget, atau juga ada juga sebenarnya Mbak yang memang dia yang nggak banyak-banyak amat, tapi ya somehow berlebih aja, ada yang nggak kepake. Nah, dengar nih, katanya ada yang menggunakan ASI yang nggak kepake itu buat mandi. Oh ya. Bukan mandi bapaknya atau ibunya, bukan ya. Mandi anaknya, ya berenang ASI, berasi berenang ASI nggak ada. Jadi itu emang ngefek ya, bermanfaat bagaimana? Jadi mandi ASI yang kita bicarakan, yang publik bicarakan itu konteksnya adalah ASI perah yang sudah tidak bisa dikonsumsi ya. Yang udah nggak layak minum. Tidak layak minum. Jadi bukan ibunya sengaja supaya bisa mandi sekeluarga, enggak gitu. Waduh, udah kayak mesin pam ya, udah kayak. Ya jadi itu mubazir juga ya Bu. Tentunya pasti kita di sini yang dibicarakan adalah ASI perah yang sudah tidak layak dikonsumsi bayi. Daripada dibuang gitu Daripada kan? dibuang, mubazir. Nah, sebetulnya ini ada beberapa pendapat dan juga ada beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan mandi ASI itu memberikan manfaat buat bayi. Contoh jika bayi punya eczema, alergi gitu atopik gitu ya, atopik masalah kulit, eksim ya, atau pengen menghaluskan kulit bayi, pokoknya hal-hal yang sifatnya itu memberikan manfaat untuk kulit bayi. Ada beberapa jurnal yang bilang itu oke dan terbukti. Oke, kalau gitu Mbak Citra, ini sebenarnya banyak banget yang mau dibahas ya. Iya. Tapi karena memang waktu yang membatasi, ada nggak mungkin Mbak Citra pesan-pesan buat tadi terutama ibu-ibu dan mungkin juga suami para ibu tadi ya, yang memang ngerasa nggak pede untuk nyusuin anaknya gitu kan, ngerasa kurang, ngerasa ASINya nggak ada. Padahal kan tadi dikatakan bahwa pasti ada kok sebenarnya gitu, Mangga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus tanamkan keyakinan dalam hati kita. Kita harus tahu dulu bahwasannya menyusui itu bukan perintah Oleh Love ya. Menyusui bukan perintah Dokter Dika, bukan perintahnya Ibu Bidan. Menyusui itu adalah perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saat kita sudah punya niat yang kuat, oh ya ini menyusui adalah ibadah. Yang terjadi adalah tantangan apapun yang kita alami akan kita anggap ini adalah ujian keimananku. Kalau ibu saat ini hari ini belum bisa menyusui, nggak apa-apa, masih ada besok untuk mencoba. Besok masih belum bisa, masih ada seminggu untuk mencoba. Seminggu belum bisa, nggak apa-apa, masih ada sebulan untuk terus mencoba. Sebulan nggak bisa juga, sepanjang 2 tahun. Maka sepanjang itulah ibu bisa berusaha untuk menyusui bayi ibu. Dan tolong ibu jangan sendirian, para suami juga diharapkan menjadi bukan pendukung ya, suami itu adalah circle utama loh yang harus melindungi aktivitas menyusui ibu dan bayi, yang menjadi garda terdepan yang melindungi aktivitas menyusui tersebut. Oke, dan juga jangan lupa ya tadi kalau misalnya memang ada yang punya masalah dengan menyusui ini, jangan juga ditunggu seminggu, 2 minggu, tiba-tiba anaknya udah kuliah aja gitu kan. Nah, tapi ada nih konselor laktasi ya yang memang bisa membantu menemukan solusi dari segala macam masalah supaya bisa menyusui dengan lancar. Di mana Teh kalau boleh tahu prakteknya? Banyak ya, sekarang udah ada dokter laktasi, udah ada konselor laktasi. Mungkin teman-teman bisa googling aja, nanti akan banyak banget ditemukan dokter laktasi atau konselor laktasi terdekat. Sekarang juga udah ada kelompok pendukung menyusui di seluruh Indonesia, yang menyajikan layanan konseling menyusui itu bahkan gratis. Jadi biasa. Sekarang mudah banget untuk diakses, udah 2022, teknologi udah ada, konselor udah ada, dokter laktasi udah ada.
sebetulnya sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menyusui bayi kita. Tinggal niatnya ada apa enggak ya? Niatnya itu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Citra sudah berbagi dengan para sobat sehat semua ya di One Day podcast kita kali ini. Dan jangan lupa nih, pastikan pengen terus dong nonton edisi-edisi One Day podcast lainnya. Makanya di subscribe di One Jack TV. Dan juga jangan lupa nih untuk follow Instagram kita juga di onejack.indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi saya pamit, Dr. Dika dan juga Mbak Citra pamit. Terima kasih, sampai ketemu di episode One Day podcast berikutnya. Bye.